Kesan kan saya dari kecil udah baptis tahun 2008, jadi 2 tahun kan. Kalau yang saya mengerti itu baptis itu kan sebenarnya kita semua sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tapi kan waktu saya masih kecil saya belum tahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah, setelah saya share sama gembala gereja, terus mereka bilang bahwa itu adalah bukti penyerahan sebagai anak kepada Tuhan. Terus saya pikir kalau baptisan berarti saya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti apakah harus saya baptis ulang atau bagaimana? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ini saya mau cerita tentang ini pembaptisan Kak ini. Singkat aja, Pak ya. Ya. Belum cerita. Ini waktu kan kemarin sharing sama gembala gereja, terus kan saya diberitahu bahwa kalau pembaptisan ini itu kan namanya lahir baru. Terus apakah kesan kan saya dari kecil udah baptis tahun 2008, jadi 2 tahun kan. Kalau yang saya mengerti itu baptis itu kan sebenarnya kita semua sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tapi kan waktu saya masih kecil saya belum tahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah, setelah saya share sama gembala gereja, terus mereka bilang bahwa itu adalah bukti penyerahan sebagai anak kepada Tuhan. Terus saya pikir kalau baptisan berarti saya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti apakah harus saya baptis ulang atau bagaimana? Ya. Silakan Timothy. Gimana? Tadi suaranya agak putus-putus di sini. Itu baptisnya umur berapa, Pak? Umur 2 tahun waktu 2008. Oh, jadi pendeta itu mengatakan bahwa kalau masih kecil itu penyerahan kepada anak. Penyerahan anak, bukan dibaptis ya. Karena belum mengetahui. Iya. Mungkin silakan. Ya, sebenarnya dalam Kolose ya, tadi yang dikutip Kolose pasal 2. Saya lupa ayat berapa yang mengatakan. Kolose 2 ayat 11. Dan dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penggalan akan tubuh yang berdosa. Pertanyaan kita, sunat dari perjanjian lama itu umur berapa? 8 tahun. Tapi Rasul Paulus memberikan analogi atau tipologi. 8 hari. Ya, 8 hari. 8 hari. Kok bisa 8 tahun Anda pikir ini? Sorry. Ibrahim. 8 hari, ya. Nah pertanyaannya 8 hari itu masih usia bayi enggak? Ya masih usia bayi. Jadi kalau tipologi tentang baptisan itu adalah sunat, masuk akal enggak pembaptisan itu dilakukan juga untuk yang usia masih 8 hari ini? Ya masuk akal. Maka itu Bapak Gereja seperti Hippolytus ya memandang bahwa pembaptisan terhadap anak kecil itu diperkenankan juga. Karena anak-anak kecil pun ada malaikat yang memandang wajah Allah Bapa di surga. Terkait mereka yang memiliki iman yang diwakilkan kepada mereka itu melalui orang tua mereka. Itu diwakilkan oleh orang tua mereka. Ya sama seperti peristiwa ketika ada orang yang yang kakinya lumpuh hanya karena melalui iman orang tuanya dan juga sekeluarganya sehingga dia juga dapat bangkit berdiri di hadapan Kristus. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya ada dalam Kolose pasal 2 tadi. Dan yang kedua terkait dengan baptisan, yaitu adalah pemeteraian kita agar kita juga hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam kita. Itu sih tanggapan saya. Mantap, udah pas itu ya. Silakan, Jerry. Jadi nggak apa-apa.
Baptis itu boleh anak-anak, yang penting udah di atas usia 8 hari. Karena dalam Kolose 2:12, baptisan itu adalah ganti sunat. Dan sunat itu adalah perjanjian kekal sebagai rahmat yang akan datang. Maka di dalam baptisan rahmat itu kita peroleh. Di baptisan pun bisa diberikan kepada anak kecil. Itu namanya adalah kovenan anak. Teologi kovenan anak, perjanjian anak. Bahwa anak kecil pun berhak menerima rahmat keselamatan. Gitu ya. Gitu ya Jerry ya. Ya, tapi boleh ditambahkan Kak. Ya, silakan. Ya, ini kan yang saya tahu tuh apakah benar mana pembaptisan yang benar. Menurut Alkitab kan kalau ketika Yesus dibaptis kan ditenggelamkan dalam air. Tapi yang ketika saya pelajari ini kan dipercikan. Jadi saya mau tahu mana yang benar dipercikan atau yang diselamkan dalam air. Semuanya benar. Semuanya benar. Di dalam di dalam kitab Didake 7, percik, selam dan tuang itu sama-sama diterima. Tapi formanya harus sama. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, itu salah. Tapi harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, baru itu benar. Ya, mau dipercik, mau diselam, mau dituang, itu sama saja. Ya. Tuh. Tetapi segala sesuatu juga Ilya, kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan di situ tergantung ya dari doa ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Anakmu Yesus Kristus ya, itu bukan jadi masalah juga kalau di dalam doanya. Itu nggak masalah. Ya, itu Tuhan Yesus itu yang masalah. Oh ya, silakan ya, kalau mau ditambahkan itu yang salah. Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Yesus Kristus. Gitu. Itu ya, itu Didake ya, itu sumbernya ya. Nah, Didake 7. Nah. Tetapi Itu, kalau dia mau dibaptis ulang pun apakah itu salah? Pertanyaannya. Karena kan dia hatinya ingin dibaptis. Apakah ingin dibaptis ulang pun salah atau tidak? Itu pertanyaannya. tergantung. Gitu ya? Pembaptisan ulang itu dilakukan dalam rangka apa? Kalau memang ketika dia dibaptis itu dia kecil atau mungkin dia katakanlah kecil dia sudah dibaptis, tapi ketika besar dia merasa bahwa dia tidak damai sejahtera dengan iman yang dia miliki karena dia merasa dia belum dibaptis. Boleh dibaptis. Tapi kan? kalau itu boleh. Tapi kalau misalnya dia sudah terima baptisan yang pertama dengan rahmat, dengan baik, dengan kesadaran dan sungguh-sungguh, tapi kemudian dia ulangi lagi berbuat dosa, dibaptis lagi, pergi ke Israel, ditenggelamkan lagi, ya tidak boleh. Itu mempermainkan baptisan, itu salah, itu dosa. Tapi kalau dia merasa bahwa perlu, ya itu tergantung hatinya kepada Tuhan ya. Jadi tidak ada yang salah. Yang penting bagaimana hati Anda aja. Itu ya, jadi kalau memang kan kalau kita dibaptis itu kan sudah mengetahui hal yang buruk dan hal yang baik begitu kan. Kalau dari kerinduan mau dibaptis berarti bisa atau tidak? Bisa saja, kan tadi sudah dibilang bahwa apapun yang mungkin menjadi pergolakan hati Bapak, Tuhan tuh melihat hati Pak ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh kalau Bapak merasa bahwa dulu mungkin saya belum mengenal Tuhan, saya membuat banyak hal yang saya lakukan itu nggak benar. Saya butuh baptis ulang. Yang penting tidak mempermainkan Tuhan. Dari hati Bapak aja. Itu bukan jadi masalah ya. Tidak ada juga orang di dunia ini yang mengatakan bahwa itu salah, itu benar. Enggak ya. Apapun yang Anda taruh kepada Tuhan, Tuhan melihat hati loh. Manusia melihat ada apa yang ada di depan mata. Dan penghakiman Tuhan lah yang paling benar. Manusia tidak ada yang bisa menghakimi sesama manusia. Jadi itu apa yang menjadi hati Bapak aja. Itu penting ya, supaya kita jangan seolah-olah bahwa baptis sekali, terus waktu dia kecil dia belum mengenal, terus gimana nantinya gitu. Ya namanya kalau dia mau, itu bukan jadi masalah ya. Bagi saya, beda pendapat tuh nggak jadi masalah. Kita punya pemikiran yang berbeda itu bukan jadi masalah. Tetapi jangan permalukan nama Tuhan, itu aja. Iya. Yang penting gini, baptisan ulang itu karena ketidaktahuan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu kebenaran, jangan baptis kembali ya. Karena baptis kembali itu Kristus hanya mati satu kali, maka kita harus
dibaptis juga 1 kali. Tapi kalau dia telah melakukan itu oleh karena ketidaktahuannya, ya nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau dia merasa bahwa aku baptis, dia berpikir dia kehilangan damai sejahtera karena dia merasa bahwa baptisan yang saya terima itu tidak sah dalam hati nuraninya. Ya, itu boleh gitu. Karena penyatuan dengan Tuhan itu kan harus dengan kesadaran penuh juga, bukan dengan dalam pengertian asal-asalan, ikut-ikutan, euforia semata dan banyak hal sebagainya. Gitu ya, Pak Jerry. Tapi semua kembali dari buahnya kamu dikenal. Itu yang penting. Iya. Jadi sedikit Elia, mungkin kalau pertanyaannya gini, ada seorang yang udah jadi mualaf, dia pernah dibaptis, kemudian dia mau kembali lagi ke Kristen, apakah dia harus dibaptis? Ada gereja yang menerima begitu saja, ada yang harus dibaptis kembali. Nah itu dia, bisa kan dibaptis 2 kali? Ya. Itu sih ya, itu pemahaman yang mungkin teman-teman jangan terlalu berpatokan kepada hal yang kita sendiri mau gimana gitu. Yang penting kedekatan kita dengan Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu aja sih, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, betul ya Pak ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi